Oke, selamat siang teman-teman. Kita melanjutkan perjalanan lagi. Hari ini perjalanan pulang. Etapa keempat teman-teman. Setelah kita kemarin bisa menyelesaikan perjalanan ya dari Pacitan menuju Magelang ini. Hari ini hari Sabtu teman-teman, tanggal 26 bulan Juli. Kita akan melanjutkan perjalanan lagi untuk pulang ke rumah teman-teman. Saya tuh tadi niatnya mau lewat Petung Kriono ya. Saya sudah bangun pagi, terus selesai beres-beres dan segala macam jam 10. Ternyata panasnya pol teman-teman, panas sekali. Akhirnya saya memutuskan untuk mengulur keberangkatan ya. Karena dari pengalaman kemarin ya, kan tanpa disadari tuh, sepertinya kena ini ya teman-teman, heat stroke ya. Jadi saya sempat keliengan gitu pas di perjalanan dari Pacitan menuju sini ya, menuju Magelang. Oleh karena itu kita tunda dulu melewati Petung Kriononya. Jadi jalur hari ini kita menuju Temanggung, lalu nanti ke arah Skorojo, Kendal, kemudian bergabung di Kandeman kalau nggak salah teman-teman, daerah Batang ya. Tadi itu dari setengah 11-an sampai jam 12-an itu panasnya, panas sekali teman-teman. Bener-bener UV-nya terasa sekali, lagi tinggi-tingginya. Sekarang ini jam 1. Lumayan adem ya teman-teman. Tadi sempat berkabar juga sama teman-teman di Jakarta. Katanya di Jakarta juga rada mendung-mendung gitu, sama seperti di sini. Jadi sebelum beres-beres tadi saya sudah menyiapkan diri bahwa kemungkinan kita akan kena hujan ya. Ya mudah-mudahan sih tidak, tapi seandainya kena hujan ya sudah, kita sudah persiapkan diri. Lagi pula kalau hujan kita mendapat suasana yang berbeda ya. Kemarin-kemarin kan beberapa hari di siang hari kita dapat panas-panasan tuh, awannya bisa kelihatan rada gelap. Jarak yang kita tempuh hari ini sekitar 520 kilo teman-teman. Terakhir itu kita menempuh 550 kilo itu dari Jogja menuju pulang ya. Itu ditempuh dalam waktu sekitar 14 jam. Hari ini juga sama, saya targetnya sekitar 14 jam, tidak muluk-muluk. Karena perjalanan pulang seperti biasa saya mau santai-santai aja teman-teman. Dari sini kita, saya lupa mau isi bensin teman-teman. Isi bensin dulu. Kayak enakan ngegas, nggak ngisi bensin. Nggak ada Pertalite. Kita isi pertama saja. Oh, di situ Pertalite. Oke, sudah isi bensin lagi 40.000 Pertalite. Karena tadi sudah tinggal 1 bar. Kedip-kedip. Untuk total bensin nanti kita kalkulasi ya seperti biasa. Habis berapa saya sih udah lupa ya. Ngisi di mana aja. Saya ingatnya cuma di Pangandaran tuh isi 2 kali, terus menuju Pacitan itu, nah itu udah mulai lupa. Kayaknya cuma sekali ya, tapi nggak mungkin cuma sekali. Oke teman-teman, kita gas-gas dulu ya. Biar cepet bergabung di Pantura lagi. Woi, Pantura lagi nih. Jam 1 kurang 20 siang nih, kita ada di Jalan Ahmad Yani nih menuju Temanggung ya. Dari masuk ke Jalan Magelang Jogja itu sampai sini lalu lintasnya padat ya teman-teman. Terus ini mulai panas lagi nih. Ini bener-bener ya, UV-nya tuh terasa banget, lagi tinggi-tingginya teman-teman. Mungkin di kamera nggak terlalu kelihatan, tapi ini saya nggak bisa ngebuka mata secara sempurna nih. Jadi dari tadi memicingkan mata. Akhirnya ada di bawah pohon teman-teman. Lumayan lah membantu. Jadi jalan ini ya, pokoknya dari arah Magelang menuju Semarang, menuju Temanggung ya, jalannya tuh
Sebenarnya jalur cepat, terus semua jenis kendaraan ada di sini ya. Cuman nggak panjang gitu jalurnya, ada lampu merah, ada perempatan gitu teman-teman. Jadi lumayan apa ya, melelahkan juga ya. Baru ngegas udah ngerem lagi, baru ngegas udah ngerem lagi gitu teman-teman. Jam 2:10 kita sudah bisa tiba di Temanggung dengan matahari yang masih sangat mentereng. Wow. Parakan, Wonosobo, Kendal, Jakarta. Wih, kita ke arah Kendal teman-teman. Ini dari arah Temanggung ya, terus melewati jalan yang namanya Jalan Jumo menuju Jalan Muntung. Ini ke arah Sukorojo, Kendal ya. Ini hitungannya jalur alternatif ya teman-teman, menuju Pekalongan atau Pantura ya, kalau tidak mau melewati Semarang ya, kalau dari arah Magelang. Untuk lalu lintasnya di jam 2:40 ini, hampir jam 3 ya. Kalau saya bilang sih ramai lancar ya, ini pas lagi sepi. Tadi sih lumayan ramai, karena memang hitungannya jalur alternatif ya. Jadi banyak kendaraan pribadi yang lewat maupun kendaraan niaga ya. Memasuki Jalan Raya Bejen di jam 3 ini sudah beton semua ya, dan betonnya tergolong halus, enak. Biasanya kan apa, kasar ya, bumpy. Ini tergolong halus nih. Saya nggak tahu sih pronounce-nya gimana, ngucapinnya gimana. Bejen, apa atau apa, atau bejen, tau lah. Jam 4:45 atau 5:15 kita sudah sampai di Limpung. Ini sebentar lagi sudah bergabung ke Pantura lagi teman-teman. Lalu lintas di Limpung ini juga lumayan ramai ya, karena ini kan malam minggu ya. Menjalannya wadaw sekali. Oke teman-teman, kita bergabung lagi di Pantura. Dari sini kita bisa asik-asikan lagi. Tapi nanti ya, kalau udah lepas Pekalongan, Pemalang baru. Kalau di sini jalannya masih kurang nyaman. Kemarin ada mas siapa tuh yang tanya mau ke Merbabu. Nah ini mas, jalannya di daerah Batang ini ya kayak gini nih. Bisa dilihat ya, dari arah sana juga sama. Jadi apa, kalau jalannya malam ya masnya pelan-pelan aja. Teman-teman, kita sambil ini ya, menikmati sunset di Pantura. Wey. Hari ini dapat bonus lagi. Bersyukur ya, beberapa perjalanan kita dapat bonus. Tidak mengejar itu tapi dapat. Kadang memang yang dikejar malah justru menjauh. Wah, kayak kemarin misalnya kita ngincar JLS sore-sore, nyampenya malam. Oke, jam 6:10 teman-teman, kita sudah bisa tiba di Pekalongan. Sambil melihat sunset di Pantura. Walaupun banyak dihiasi oleh papan-papan reklame, tapi mudah-mudahan kita masih bisa menikmati ya teman-teman. Sama sekalian teman-teman, kita melihat suasana di kota Pekalongan hari Sabtu sore. Langsung disambut oleh macet. Ada apa ini kira-kira? Ternyata ada truk yang patah as sepertinya. Langsung membuat Pekalongan macet. Gimana teman-teman sunsetnya? Di Pantura ini.
Mungkin dari sini saya mau mulai cari-cari makan, sekalian istirahat, leha-leha sebentar, baru kita melanjutkan perjalanan lagi menuju pulang. Makan sudah, ngopi juga sudah, isi bensin pun sudah. Sekarang kita lanjut gas lagi teman-teman. Sekarang ini jam 8 kurang 5 ya, jam 8 lah. Masih di Pekalongan. Dari sini kita langsung gas-gas terus ya, mungkin 2 jam sekali kita istirahat. Sejauh ini sih masih fresh ya, mata masih seger. Jadi saya optimis bisa lebih cepat sampainya. Kalau dari sini estimasi itu 8 jam ya, kurang lebih, dari Pekalongan ini, dari kota Pekalongan sampai dengan rumah saya di Pondok Gede, Jatiwaringin. Halo warga Pondok Gede. Mudah-mudahan jalannya aman, lancar. Saya sudah tidak takut velg saya peang karena sudah peang. Buat teman-teman yang mau melintas di Tegal ini ya, ambilnya jalur yang ini teman-teman, sama seperti saya sekarang ini. Ini yang paling nyaman ya. Terlalu kiri terlalu bumpy, di sebelah kanan suka ada lubang-lubang, jadi kita ambil rada ke tengah sedikit di jalur sebelah kiri. Terus hati-hati di setiap jembatan ya, biasanya sambungannya suka rusak atau perbedaan tingginya cukup terasa gitu ya. Jam 9 kurang 10 teman-teman, kita sudah bisa tiba di kota Tegal. Jadi untuk teman-teman diperhatikan kalau dari arah barat atau menuju Jakarta ingin melintas Pantura di Kabupaten Tegal, sebelum masuk ke kota Tegal, ambil jalurnya seperti yang tadi saya bilang ya, di sini, tepat di sini, di jalur kiri rada ke tengah dikit. Kira-kira begini teman-teman untuk malam minggu di kota Tegal. Di kota Tegal ini jalannya cukup bumpy ya teman-teman. Mungkin ya biar nggak pada ngebut-ngebutan juga ya, karena ini kan sebenarnya lintas dalam kota ya. Cuman kebetulan ya dilintasi sama kendaraan luar kota juga. Kapan-kapan pengen mampir kota Tegal. Kemarin kan Purwokerto ya, makan ini di kota Tegal tuh makan sate kambing muda. Wah, kebayang ya ininya, bumbu-bumbunya gitu. Aduh, kalau teman-teman lebih suka sate kambing yang masih ada bau kambingnya atau sudah tidak ada baunya? Kalau saya sih dua-duanya punya ini sendiri ya, punya cita rasa sendiri. Wah, bahasanya cita rasa. Nah, ini kita akan melewati Pacific Mall di malam minggu. Apakah ramai? Coba kita lihat. Mallnya seingat saya nggak cuman ini deh, ada lagi ya Tegal tuh. Kayaknya ada Rita Mall juga deh. Tolong teman-teman kalau yang tahu ya, komen-komen. Nah, ini maksud saya Rita Super Mall ya. Nah, kalau dari Tegal menuju Brebes ini lumayan ya, jalannya mulus dan aspal. Jadi kita naik motor bisa anteng teman-teman. Jam 9.40 kita masih ada di lintas Brebes nih. Di sini jalannya oke ya. Paling tadi baru lepas kota Brebes, ada beberapa titik yang masih rusak ya teman-teman. Setidaknya dari sini sampai Losari Cirebon udah oke lah. Ini kita mulai mendekat ke perbatasan Cirebon teman-teman. Seperti update kita terakhir ya, kan di Losari itu
sudah banyak perbaikan ya sampai Bulakamba ya. Ini kan sudah daerah Bulakamba. Jadi bisa dibilang mungkin sudah selesai ya perbaikan-perbaikan kemarin. Paling ya mungkin jembatan ya nih yang belum diperbaiki. Tapi tadi baru lepas Brebes menuju Kabupaten Brebes, sudah ada beberapa titik jembatan yang mulai diperbaiki ya. Pokoknya teman-teman, setiap ada jembatan kurangi kecepatan aja, jaga-jaga daripada ya kan. Biasanya sih perbedaan ketinggian ya di sambungan jembatannya itu. Jadi semacam polisi tidur jadinya. Kan kalau teman-teman speednya tinggi kan lumayan tuh lompat. Nah nih kan, tuh ya kan, perbedaan ketinggiannya kan lumayan tuh buat ukuran vario ya. Kalau dari Brebes ke arah Kabupaten Cirebon ya, teman-teman harap berhati-hati aja nih. Kalau ini masih ya, belum ada perbaikan, masih jelek, cenderung sangat bahaya kalau teman-teman sampai kena aspal yang bergelombang gitu. Nah ini sedang diperbaiki, tapi belum dibeton tuh, baru dikerok-kerok. Oke teman-teman, selamat jalan Jawa Tengah. Sampai jumpa lagi nanti. Hehehe. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya Jawa Tengah. Selamat datang di Jawa Barat teman-teman. Sekarang tepat jam 10 kita bisa tiba di Kabupaten Cirebon, tepatnya di Losari ya teman-teman. Masuk Kabupaten Cirebon ini ya masih sama ya teman-teman. Memang belum ada perbaikan juga di daerah Jawa Barat ini ya, terutama di Pantura. Masih gini-gini aja dari beberapa kali kita lewat sini ya. Ada ruas jalan yang mulus gitu beberapa kilometer. Terus ada juga ruas jalan yang rusak beberapa kilometer. Gitu-gitu aja, ganti-gantian aja. Dari sini sampai Cikampek ya teman-teman. Jadi memang untuk Pantura Jawa Barat ini masih kurang oke lah. Kalau Jawa Tengah ya sepengalaman saya, karena kita baru mentok sampai Semarang ya perjalanan kita ya. Untuk Pantura ya saya bisa bilang yang kurang nyaman itu dari mulai Pekalongan sampai Semarang ya, sampai Mangkang, sampai perbatasan kota Semarang lah, terutama saat masuk Kendal ya teman-teman. Sampai terminal Mangkang tuh bikin capek jalannya. Wih, gokil banget debunya. Kelihatan nggak teman-teman? Wih. Ini kalau nggak pakai balaklava lunas teman-teman. Ya kelihatan ya dari lampunya ya teman-teman. Entah debu, entah emang polusi gitu ya. Apalagi yang tadi tuh debu plus kayaknya emang polusi juga. Wah, tebel banget. Jam 10:30 pas teman-teman, kita bisa melintasi Cirebon. Seperti biasa dari sini kita cepat aja biar bisa segera masuk ke Indramayu, lalu ke Subang, kemudian Karawang, dan segera bergabung dengan Bekasi. Kalau kuat sih saya mau istirahatnya di daerah Indramayu aja ya, daerah Kandang Haur. Tapi ya nggak tahu lah, nanti deh. Ini pantat sih udah panas ya.
Udah berapa jam berarti riding? Ada jam 8 3 jam tuh, hampir 3 jam. 2,5 jam lah. Kalau saya ya, entah kenapa kalau melintas di Cirebon ini paling membosankan. Nggak tahu ya, kayak pengen cepet lewat gitu. Cuman Cirebon ini aja. Nggak tahu kenapa. Kalau dibilang karena ruwet, ya mungkin juga karena ruwet ya. Tapi kayaknya nggak cuma itu aja gitu. Tapi ya nggak ngerti juga kenapa. Nggak tahu kalau teman-teman. Jam 12 pas teman-teman, kita bisa tiba di Indramayu nih. Ini ada perbaikan jembatan ya. Tapi ini saya nggak tahu sih pastinya di mana ya. Tapi daerah Indramayu kalau dari Cirebon mungkin sekitar 20 kilo, 25 kilo ya. Dari titik sini utang kita masih ada 200 km teman-teman. Ya mungkin baru bisa sampai ya jam 5-an kali ya. Saya juga lapar lagi nih. Mungkin nanti pengen makan dulu. Kalau ngantuk sih sejauh ini belum ngantuk ya teman-teman. Cuman pantat udah cepat panas nih. Dari tadi paling saya setiap 1 jam berdiri sebentar minum bensin, tinggal 2 bar. Tapi ya paling nanti-nantian lah mau isinya. Ini sekarang di titik ini sudah sampai Plumbon ya, jam 12:05. Sama kaki itu yang berasa dengkul ya. Gak tahu ya apa semua juga merasakan, teman-teman juga merasakan, atau karena apa tinggi badan saya ya, terus naiknya vario jadi dia nekuk gitu loh. Jam 1:30 teman-teman, sudah masuk Kabupaten Subang. Dari sini kita cepat aja karena saya sudah kangen kasur rumah. Pengen ini tengkurap teman-teman. Dari sini utang kita masih ada sekitar 120 kilo. 120 kilo ya, masih kurang lebih masih sama teman-teman. Sekitar jam 4-an, jam 5-an ya, sudah bisa sampai rumah. Atau biasa kita closing di Bekasi ya sekitar jam 4-an lah. Di daerah Indramayu ini sepertinya ada perbaikan ya teman-teman. Ini kita kontraflow dulu nih. Oh sorry, kok Indramayu, Subang teman-teman. Ini baru memasuki Subang ya dari Indramayu. Ya mungkin sekitar 10 km lah. Kayaknya perbaikan jembatan juga. Oke teman-teman, jam 3:20 kita bisa bergabung lagi nih di Simpang Jomin. Seperti biasa dari sini santai-santai saja, pelan-pelan aja. Yang penting sampai rumah dengan nyaman dan aman tentunya teman-teman. Waduh, baru ngomong nyaman dan aman udah kena lubang. Malam minggu ini Simpang Jomin sepi ya. Biasanya kan kalau kita melintas rame, padat. Mungkin bapak-bapak supir truk
sedang pada malam mingguan. Hihi. Dari sini tuh sekitar 70-80 kilo ya. Saya lupa pastinya. Pokoknya dari sini biasanya sekitar 2 jam sudah bisa merapat ke rumah teman-teman. Teman-teman, hehe. Sekarang jam 4 pas, kita sudah bisa tiba di kota Bekasi. Sebelum closing ya, kita resume dulu sedikit. Overall perjalanan kita menurut saya ya seru ya, jalanannya seru, punya pengalaman baru ya. Lewat JLS, terus dari Pacitan menuju ke utara lagi. Itu semua jalan yang baru saya lalui teman-teman. Mudah-mudahan kita punya kesempatan lagi teman-teman buat melintas lagi di JLS. Mudah-mudahan next time bisa melintasnya saat masih ada matahari ya teman-teman. Oke, usai sudah etapa keempat ini, perjalanan pulang kita. Untuk BBM yang saya habiskan nanti saya tulis ya teman-teman. Perjalanan kita kali ini menempuh 1.600 kilo lebih. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe, boleh banget subscribe teman-teman. Saya ulangi lagi, mungkin ke depan saya akan mengusahakan untuk upload seminggu sekali. Saya sih pengennya seminggu 2 kali ya, cuman tidak muluk-muluk dulu teman-teman. Yang bisa saya janjikan ya seminggu sekali lah. Oke, sekian dulu dari saya teman-teman. Sampai jumpa lagi di perjalanan selanjutnya. Bye-bye teman-teman. Terima kasih. Selamat pagi.